Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi ilmu pengetahuan alam kelas 6 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, sekarang silakan kalian perhatikan pemaparan berikut ini. Dua cara, yaitu secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami itu misalnya dengan cara membelah diri, spora, rizoma, tunas, lalu ada juga tunas adventif atau tunas daun, lalu umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan geragi atau nama lainnya stolon. Nah, ini cara-cara vegetatif alami. Jadi ada tumbuhan-tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan melalui vegetatif alami ini. Nah, berikutnya ada vegetatif buatan. Caranya misalnya dengan stek, mencangkok, merunduk, okulasi atau menempel, lalu mengenten atau menyambung. Nah, kita akan lihat lebih detailnya lagi. Tadi ada perkembangbiakan secara generatif. Nah, ini itu terjadi pada tumbuhan berbunga. Karena kalau secara generatif ini melibatkan dua sel kelamin induk. Ya, ada sel kelamin jantan dan ada sel kelamin betina. Ya, jadi nanti ini akan melalui tahap penyerbukan dan pembuahan ya. Jadi kalau generatif itu melibatkan dua sel kelamin, ya, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kita akan lihat apa sih penyerbukan dan pembuahan itu. Sebelumnya, kalian di kelas 4 dulu kan pernah belajar tentang bagian-bagian bunga kan? Nah, ini ada gambar bunga ya. Jadi, ada bagian-bagian bunga di sini. Ada mahkota bunga, ini biasanya yang warnanya menarik gitu ya, ada yang warnanya merah, kuning, putih, dan yang lainnya. Ini sangat mencolok ya, ini mahkota bunga. Lalu ada dasar bunga ya, di sini. Lalu ada bakal biji ya, di dalam bakal buah ya, ini ada bakal buah, terus di dalamnya ada bakal biji, lalu ada kelopak bunga, yang untuk menyangga bunga ya, lalu ada tangkai putih. Nah, ini tangkainya. Lalu ada juga kepala putih bagian atas ya. Lalu ada juga benang sari. Nah, ini tangkainya. Kalau ini kepala sari. Nah, di kepala sari ini ada serbuk sari anak-anak. Nah, ini nanti yang akan berguna untuk proses dari penyerbukan. Nah, ini penyerbukan. Penyerbukan itu adalah peristiwa serbuk sari jatuh ke kepala putih, ya. Nah, tadi kan bunga ada serbuk sari sama kepala putih kan. Jadi, kalau serbuk sari atau benang sari itu adalah sel kelamin jantan, sementara putih itu adalah sel kelamin betina. Nah, kalau terjadi penyerbukan, itu artinya serbuk sari kayak bubuk-bubuk gitu loh, itu jatuh ke bagian kepala putih ini loh, yang bagian atas ini. Nah, kalau sudah jatuh di atas kepala putih, itu artinya sudah terjadi penyerbukan. Nah, kalau sudah terjadi penyerbukan, nanti akan terjadi pembuahan. Ya. Nah, kalau pembuahan sudah terjadi, nanti akhirnya akan membentuk tumbuhan baru. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembuahan, kita akan belajar tentang jenis-jenis atau macam-macam penyerbukan. Di sini ada 4 macam ya. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Ya. Nah, kenapa kok sendiri? Ini artinya serbuk sari itu jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri ya. Jadi dalam satu bunga.
dalam satu tangkai bunga ini, serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putiknya sendiri, makanya namanya penyerbukan sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Nah, ini melibatkan dua tangkai bunga ya, tapi masih satu pohon atau masih satu tanaman. Kalian kalau misalnya memperhatikan, kalau ada tanaman itu misalnya tanaman anggrek lah ya, atau bunga mawar. Nah, biasanya dalam satu tanaman atau satu pohon itu kan tidak hanya ada satu bunga kan, biasanya ada dua bunga atau tiga bunga. Nah, itu bisa menyebabkan atau memunculkan terjadinya penyerbukan tetangga. Jadi, ini bunganya masih satu tanaman ya, tapi ada dua di sini bunganya, dua tangkai. Lalu misalnya serbuk sari dari bunga yang ini kena serangga nih, misalnya ada lebah nempel di sini di serbuk sarinya ini karena mau mengambil nektar atau madu itu loh. Nah, lalu di kaki-kaki lebahnya itu ternyata tidak sengaja tertempel serbuk sari, lalu dia hinggap di bunga ini. Kebetulan dia hinggapnya di kepala putiknya. Lalu serbuk sarinya yang di kaki-kaki lebahnya itu, dia akan menempel di kepala putiknya. Maka terjadilah penyerbukan tetangga. Nah, jadi masih satu tanaman, tetapi beda tangkai bunga, ya. Itu. Berikutnya, ada penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang ini terjadi pada jenis tanaman yang sama. Ya, misalnya mawar merah dengan mawar merah, ya. Nah, tapi ini tanamannya beda ya, maksudnya mungkin beda pot ya. Yang satu di pot sebelah kanan, yang satu di pot sebelah kiri ya. Masing-masing itu semua mawar merah ya, ada bunganya. Lalu serbuk sari dari pot sebelah kanan kiri misalnya ya, ini jatuh ke kepala putik di pot sebelah kanan. Nah, maka terjadilah penyerbukan silang ya. Jadi sama-sama tanaman mawar merah tadi itu saling mengalami penyerbukan ya. Namanya penyerbukan silang ya, karena sudah berbeda tumbuhan atau beda tanaman. Sementara ini ada lagi penyerbukan bastar. Nah, kalau ini berbeda jenis tanamannya. Misalnya yang ini mawar merah, yang satunya mawar putih. Nah, sudah beda pot, beda warna bunganya, beda jenisnya ya, tapi masih bisa terjadi penyerbukan. Namanya penyerbukan bastar. Jadi, serbuk sari dari mawar yang berwarna merah misalnya ya, itu karena ada serangga misalnya, lalu bisa serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik tanaman mawar yang bunganya berwarna putih. Nah, maka terjadi penyerbukan bastar. Nanti bisa juga menghasilkan tanaman mawar dengan bunga yang jenis atau warna bunganya lain ya. Misalnya bisa saja muncul mawar dengan warna pink begitu. Karena ada penyerbukan bastar. Nah, itu tadi macam-macam penyerbukan. Nah, sekarang kita akan belajar faktor penyebab terjadinya penyerbukan. Ada karena angin. Nah, jadi angin itu kan udara yang bergerak tuh. Nah, maka angin ini bisa membawa serbuk sari dari tanaman-tanaman atau tumbuhan tertentu sehingga serbuk sarinya itu jatuh ke tanaman sejenis yang lainnya ya. Nah, ini ciri-cirinya itu, tanamannya itu mahkota bunganya kecil, warnanya tidak mencolok ya. Karena biasanya kalau tanaman yang warna bunganya mencolok itu akan lebih menarik serangga, sehingga nanti penyerbukannya tidak dibantu angin, tapi dibantu serangga. Lalu, yang bisa diterbangkan angin atau yang bisa dibantu oleh angin tentu saja serbuk sarinya ringan ya, terkena angin saja sudah melayang ya, terbang. Lalu kepala putiknya besar. Nah, kemudian mempunyai tangkai sari yang panjang supaya kalau tertiup angin itu bisa
bergoyang-goyang ya, sehingga serbuk sarinya terlempar kemana-mana. Lalu jumlah serbuk sarinya banyak ya, tentu saja ya. Nah, ini contoh-contohnya adalah pada tanaman atau tumbuhan kelapa, rumput, jagung, padi, kelapa sawit. Nah, itu contoh-contohnya. Selanjutnya penyerbukan yang dibantu serangga. Nah, tentu saja mahkota bunganya itu berukuran besar. Lalu warnanya mencolok dan berwarna-warni. Nah, ini untuk memikat serangga, anak-anak. Jadi kayak serangga itu misalnya kayak lebah, lalu kupu-kupu itu kan suka ya hinggap di bunga-bunga ya. Nah, lalu bunganya itu memiliki bau harum dan memiliki kelenjar madu atau nektar. Ini yang juga menarik serangga. Jadi kupu-kupu itu kan juga ingin mencari makanan atau madu ketika hinggap di bunga. Maka ini terjadi simbiosis ya, kalau kalian kemarin pernah belajar di kelas 5, ada simbiosis mutualisme, sama-sama untung. Kemudian serbuk sari ya, ini serbuk sari mudah melekat ya, mudah nempel. Jadi nanti akan menempel di kaki-kaki serangga, sehingga nanti kalau serangganya hinggap di bunga lain akan jatuh di kepala putih bunga yang lain itu. Contohnya tentu saja bunga-bunga yang warnanya mencolok, misalnya bunga mawar, melati, ini bunga kenanga, bukan kenangan ya. Lalu bunga sepatu gitu. Berikutnya ada juga penyerbukan yang dibantu oleh air. Nah, ini karena bunga atau tumbuhannya itu terendam air ya, karena memang habitatnya di situ, atau bisa juga karena terkena air hujan atau karena terkena tumpahan air lainnya. Nah, hal ini tuh karena terkena air tadi bisa membuat serbuk sarinya rontok dan mendekati kepala putih. Ini contoh tanamannya yaitu ganggang, lalu hidrilia. Nah, ini tanaman-tanaman air anak-anak. Kemudian bisa juga penyerbukan dibantu manusia. Nah, ini ciri-ciri tumbuhan yang harus dibantu manusia, penyerbukannya itu memiliki serbuk sari dan kepala putih yang tidak dalam satu bunga tunggal. Misalnya tanaman salak, ya ada salak jantan dan salak betina. Itu biasanya dibantu oleh manusia supaya nanti terjadi penyerbukan gitu. Lalu serbuk sarinya itu sulit rontok ya, sehingga harus dibantu oleh manusia. Nah, ini contohnya tadi ya, ada salak, lalu vanili, semangka, buah naga, nah itu. Nah, kemudian karena tadi sudah belajar tentang penyerbukan, ya, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih, lalu akan dilanjutkan terjadi pembuahan. Nah, pembuahan ini yaitu meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan ya, sehingga nantinya akan menghasilkan zigot ya. Zigot itu akan membentuk embrio, lalu embrionya berkembang menjadi tumbuhan baru ya. Jadi di bakal buah ini kan ada bakal biji ya. Ini nanti kalau ditanam bijinya akan menghasilkan tumbuhan baru ya. Seperti ini hasil pembuahan lalu membentuk calon tumbuhan baru. Nah, di dalam buah ya bijinya ya, kemudian kalau biji itu terjatuh di tanah atau ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan menghasilkan serbuk sari dan kepala putih lagi, lalu akan terulang lagi prosesnya sehingga tumbuhan itu tetap lestari karena bisa berkembang biak. Berikutnya, nah ini perkembangbiakan vegetatif alami ya. Yang pertama membelah diri. Nah, tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan cara membelah diri, ada yang bisa ya. Ini tumbuhan akan membelah tubuhnya menjadi dua bagian, kemudian masing-masing tumbuh menjadi besar ya, lalu menjadi tumbuhan baru. Misalnya pada volvox dan ganggang biru ya. Berikutnya ada spora. Nah, spora itu butiran halus untuk alat perkembangbiakan. Nah, kotak spora itu biasanya menyimpan spora ya, atau disebut dengan sporanium. Nah, contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora itu adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, jamur juga berkembang biak dengan spora.
Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini, di sini ada tumbuhan paku. Wah, ini bisa juga untuk tanaman hias ya. Biasanya ada tumbuh seperti ini liar atau kadang juga dijadikan tanaman hias. Kalau di balik daunnya itu ada bagian-bagian yang berwarna kecoklatan ini. Nah, ini adalah sporangium. Di dalamnya berisi spora ya. Nanti kalau spora-spora ini jatuh ke tanah, dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu. Berikutnya, akar tinggal atau rizoma. Ya, rizoma. Nah, ini adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Nah, ciri-cirinya bentuknya seperti akar, namun berruas-ruas seperti batang. Lalu, pada setiap ruas terdapat daun yang seperti sisik. Lalu, pada setiap ketiak sisik terdapat mata tunas. Nah, ini biasanya kita temukan pada tanaman jahe, lengkuas, kunyit, dan kencur. Nah, tentunya kalian pernah melihat ya, di kehidupan sehari-hari pasti kalian juga menemukan, mungkin di dapur kalian juga ada ya. Ini menggunakan akar tinggal atau rizoma. Berikutnya, umbi lapis. Nah, umbi lapis ini berlapis-lapis ya, yang terdiri dari daun yang mengelilingi batang di dalam tanah. Ini contohnya terjadi pada tanaman bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Jadi kalau kalian mengamati bawang merah itu, atau bawang bombay yang lebih besar ya, itu di dalamnya kalau kalian potong ya, itu ada lapisan-lapisannya. Nah, itu adalah umbi lapis ya. Jadi bawang merah ini berkembang biak secara vegetatif alami dengan umbi lapis. Berikutnya ada umbi batang. Nah, ini adalah batang yang menggembung karena berisi cadangan makanan. Nah, pada lekukan di permukaan batang itu biasanya ada mata tunasnya. Jadi kalau kamu punya kentang di rumah atau ubi rambat ya, ubi jalar ya, itu kalau kamu diamkan di bagian lekukannya itu nanti lama-kelamaan bisa muncul mata tunas ya. Nah, nanti kalau kamu tanam, itu akan muncul menjadi tanaman baru ya, ada daunnya, begitu. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang, yaitu kentang, gadung, gembili, ubi jalar. Nah, ini mungkin gadung atau gembili itu nanti kalau kamu belum tahu bisa searching ya, supaya tahu. Berikutnya, umbi akar. Nah, ini adalah akar yang berfungsi menjadi cadangan makanan ya. Ciri-cirinya itu umbinya tidak berruas-ruas atau berbuku-buku ya, berbeda dengan rizoma tadi itu ya. Lalu umbinya tidak memiliki mata tunas, berbeda dengan yang umbi batang tadi itu ya. Kalau misalnya kamu punya singkong atau ketela pohon atau wortel kamu diamkan, tidak sama ya dengan kentang. Nanti kalau kentang kan akan muncul mata tunas. Kalau wortel tidak akan muncul mata tunas di sepanjang ini umbi akarnya ini. Ya, jadi berbeda umbi akar dan umbi batang. Lalu umbi tidak memiliki kuncup dan daun. Nah, tidak ada daun-daunnya ya di sini. Daunnya ada di bagian atasnya ini. Nah, ini contohnya terjadi pada singkong dan wortel. Berikutnya, tunas. Nah, untuk tunas ini muncul dari tumbuhan induk ya, atau tumbuhan yang utama ya, yang lalu nanti di sebelahnya atau di sampingnya, di sekitarnya itu akan muncul tumbuhan-tumbuhan baru. Nah, ini dari tunas. Contohnya adalah tanaman pisang dan tanaman bambu ya. Berikutnya ada tunas adventif. Nah, ini berbeda dengan tunas biasa ya. Jadi, tunas adventif itu adalah tunas pada daun. Nah, tunas yang tumbuh ini tidak pada pangkal batang ya, tetapi pada daun. Misalnya, cocor bebek ya, lalu tanaman sukun. Nah, untuk tanaman untuk tanaman sukun ini tidak pada daun ya. Intinya kalau tunas adventif itu tidak
pada pangkal batang. Jadi berbeda dengan yang pisang tadi itu ya, atau bambu itu ya, dia kan munculnya langsung dari pangkal batang di bagian bawah ini. Tetapi kalau tunas adventif itu bisa dari daun atau bagian akar yang menjalar begitu ya. Ada tanaman sukun, cemara, lalu kesemek dan begonia. Berikutnya adalah geragi atau stolon. Nah, ini adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Lalu ruas tanaman ini akan tumbuh akar dan tunas baru jika menyentuh tanah. Nah, jadi ini tanaman seperti ini, kalau misalnya batangnya atau ruasnya nanti menyentuh tanah, dia akan tumbuh akar. Sehingga kalau ini kita potong, ini sudah bisa hidup sendiri karena dia sudah punya akar dan menjadi tumbuhan baru. Nah, ini contohnya terjadi pada tanaman pegagan, lalu rumput teki, dan stroberi. Ya. Nah, berikutnya ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya, jadi karena namanya saja buatan, berarti ini dibuat secara sengaja oleh manusia. Nah, contoh yang pertama adalah mencangkok. Nah, mungkin kalian pernah memperhatikan atau melihat secara langsung mencangkok ya. Ini adalah membuat bagian batang yang berkambium, ingat, berkambium ya, menjadi berakar dengan cara mengupas kulit ya. Jadi batangnya itu disayat atau dikupas, namun tidak sampai terlalu dalam ya, sampai bagian kambium yang bagian licin-licin di batangnya itu dibersihkan, lalu setelah bersih dibungkus dengan sabut yang diberi tanah. Ini bisa menggunakan plastik atau menggunakan sabut kelapa ya. Nah, ini nanti lama-kelamaan bisa tumbuh akar ya. Kalau sudah tumbuh akar seperti ini, nanti bagian sini bisa dipotong. Nah, kalau sudah dipotong, yang bagian ini ke atas bisa langsung ditanam karena dia sudah punya akar ya. Contoh yang bisa kita cangkok itu misalnya tanaman mangga, jeruk, rambutan ya, jambu juga bisa. Nah, berikutnya dengan cara stek. Nah, stek ini adalah memperbanyak tanaman dengan menanam sebagian cabang atau batang tanaman. Nah, jadi caranya adalah dengan memotong batang ya, batang tanaman, lalu ditanam ke tanah. Nanti lama-kelamaan akan tumbuh akar. Namun ini hanya pada tanaman-tanaman tertentu ya, tidak semua tanaman bisa. Nah, contohnya pada tanaman singkong ya, atau ketela pohon, lalu mawar ya. Berikutnya, ini okulasi atau menempel. Nah, seperti ini. Jadi menempelkan mata tunas suatu tanaman ya ke batang pohon tanaman lain. Nah, misalnya begini. Ini ada mata tunas kan ya. Semacam mau jadi cabang atau ranting gitu loh, masih kecil, disayat ya mata tunasnya. Lalu ini batang tanaman yang lain ya, sudah disayat juga. Lalu mata tunas yang kita ambil tadi itu ditempelkan ke batang yang sudah disayat ya, batang tumbuhan lain yang sudah disayat. Tapi tentunya ini masih satu jenis ya, tidak bisa misalnya tanaman mangga dengan jeruk itu tidak bisa ya. Harus yang sama-sama, misalnya tanaman jeruk ya dengan jeruk ya. Lalu kalau sudah ditempelkan, ini bisa diikat ya, supaya nanti lama-lama ini menempel ya, dan menyatu. Nah, ini contohnya yang bisa kita okulasi, misalnya tanaman mawar, belimbing, dan mangga ya. Berikutnya. Apa itu? Nah, mengenten atau menyambung. Jadi, menyambung ini artinya menyambungkan dua tanaman yang berbeda tapi sejenis ya. Jadi, misalnya ini, kita pilih batang bawah itu yang tanamannya yang akarnya kuat ya, atau yang batangnya besar ya, kuat gitu. Lalu bagian batang atas ini misalnya yang
bunganya bagus atau yang buahnya manis ya, kita akan menyambung. Nah, dengan cara ini disayat, dibuka, lalu yang batang atas ini juga sudah disayat, lalu dimasukkan ke batang bawah ya. Nah, kalau sudah dimasukkan seperti ini ya, kita bisa mengikatnya ya. Nanti kalau sudah terikat lama, mereka akan menyatu ya, yang batang atas ini akan tumbuh ya. Nah, ini bisa dilakukan pada tanaman durian, kopi, dan juga bunga sepatu ya. Ini berikutnya adalah merunduk. Nah, merunduk ini caranya adalah dengan membengkokkan sebagian cabang dan membenamkannya ke dalam tanah. Ya, jadi ini misalnya ada tumbuhan induk, tumbuhan utama ya, ada batang yang agak panjang kemudian bengkok. Nah, kita bisa merundukkannya ya, dirundukkan, ditarik ke bawah, lalu bisa disangga ya atau ditali ya, diberi penahan, lalu dikubur yang bagian apa sudah dibengkokkan ini. Lalu nanti lama-kelamaan akan tumbuh akar serabut ya atau akar baru dari tanaman yang dibengkokkan atau dirundukkan ini. Nah, kalau sudah tumbuh akar, bagian sini bisa kita potong. Kalau sudah dipotong, akhirnya kita mempunyai dua tanaman yang baru. Nah, ini terjadi pada tanaman alamanda, misalnya ini bunga ya, tanaman hias ya. Lalu apel, stroberi, dan juga melati. Nah, ini cara-cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, anak-anak, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.